Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufid Mukmin Al-Akram dengan nomor induk mahasiswa 191217539 Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan pentingnya mahasiswa Fakultas Hukum mempelajari hukum kelautan dan perikanan guna untuk memenuhi syarat ujian akhir semester 4 tahun ajaran 2021. Jadi pentingnya mahasiswa Fakultas Hukum mempelajari hukum kelautan dan perikanan itu diantaranya akan memiliki capaian berupa ketika kita mempelajari hukum kelautan, maka yang kita dapatkan adalah yang pertama itu ketika mahasiswa mempelajari kelautan dan perikanan, yang pertama akan mendapatkan mampu menjelaskan asas dan tujuan pengolahan kelautan dan perikanan. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan asas dan tujuan pengolahan kelautan dan perikanan. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan wilayah laut, menjelaskan pembangunan kelautan, mampu menjelaskan tata kelola dan kelembagaan kelautan, kemudian menjelaskan usaha perikanan, menjelaskan sistem informasi dari perikanan tersebut. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan bagaimana nanti ketika ada urusan, maka mampu menjelaskan pengadilan dalam perikanan. Kemudian dasar hukum yang diambil pada hukum kelautan itu berdasarkan pada nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, yang mana ketika itu telah menimbang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia, yang kemudian daripada itu harus dikelola secara berlanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian menimbang bahwa wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan merupakan moral dasar pengembangan nasional. Kemudian lanjut kepada upaya preventif, yaitu upaya atau tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Jadi di sini Kementerian Kelautan dan Perikanan bukan hanya melakukan langkah-langkah penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan di bidang perikanan, serangkaian pendekatan preventif juga terus digencarkan. Ini digunakan untuk meningkatkan kepatuhan nelayan dan para pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. Jadi KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau biasa disingkat Ditjen PSDKP itu melaksanakan berbagai kegiatan penyadartahuan sebagai perwujudan komitmen untuk membina nelayan dan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan Indonesia. Jadi berdasarkan uraian tadi dalam penulisan yang saya buat itu, maka akan ditemukan sebuah kesimpulan bahwasanya dalam memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup negara-negara, terutama negara pantai, dengan dilakukan aktivitas atau tindakan untuk menyelenggarakan dan menjamin keadaan laut sebagai sumber kehidupan, karena banyak mengandung berbagai macam kekayaan laut, baik itu ikan maupun sumber-sumber hayati lainnya. Laut sebagai sumber kekayaan alam dapat digunakan dan dimanfaatkan guna mempertahankan dan mengembangkan kehidupan. Manfaatnya begitu besar. Atas pengolahan laut tentunya membuat semua pihak atau negara ikut serta dalam hal tersebut.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.